everyone, Shalom. Selamat datang di YouTube channel saya yang saya beri judul Mukjizat Itu Nyata. Banyak juga loh hambatan-hambatan membuat channel YouTube ini, but finally I did it. Perkenalkan, nama saya Eliana Tumetel, biasa dipanggil Eli, dan saya ditemani oleh teman saya Novita, panggil saya Vivi. Yes, dan kita tinggal di Florida, Amerika Serikat sudah lebih dari 15 tahun ya. Saya dikaruniakan satu orang anak laki-laki dan Vivi 2 anak laki-laki. yeay. Dimana kehidupan kita di sini nggak gampang ya, kita di rantauan. Kehidupan kita tidak mulus terus ya Via. Oh, iya. Ada aja lah masalah iya, satu ke masalah lain, masalah satu ke masalah lain. Hidup kita up and down, up and down, up and down gitu. Jadi kita berdua itu saling menguatkan satu sama lain ya Via, saling mendoakan satu sama lain. Betul. Dan kita juga saling mengingatkan, hey, ada Tuhan Yesus, Tuhan kita yang besar, yang sanggup menolong kita dimanapun kita berada. Amin. 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 Coba Eli ceritakan kenapa sih bisa membuat YouTube channel ini? Ini first time loh. Iya, perdana. betul. Holy Spirit, Vi. Roh Kudus, teman-teman. Setiap hari Minggu saya itu selalu join ibadah online. Karena setiap hari Minggu saya selalu terlambat datang ke gereja, Eli. Ya. Saya selalu miss khotbahnya pastor. Jadi saya selalu join ibadah online sambil bekerja. Ya, pada suatu hari, Vi, ada teman saya datang, dia bilang, Eli, kenapa kamu tidak buat Christian podcast? Ya. Saya kaget, Christian podcast. Iya, jadi kamu bisa share firman Tuhan. Saya bukan pastor. Saya takut nanti saya salah lagi menyebarkan firman Tuhan. Tapi dia bilang, ya itu kan channel kamu. Kamu bisa share apa aja di channel kamu sendiri. Wah, saya kaget juga karena kenapa ya tiba-tiba orang ini ngomong ke saya bikin Christian podcast, sedangkan dia belum diselamatkan loh. Dia belum punya agama, dia tahu Tuhan, tapi dia tidak percaya sama Tuhan. Tapi setelah itu selesai, end of conversation, dia bekerja, saya juga bekerja. Tapi dalam bekerja tuh saya mikir, apa ya alasannya ini orang kok ngomong sama saya ya? Saya mikir sambil bekerja. Tapi lama-lama suddenly saya sadar, oh my gosh, Eli, itu tuh Tuhan Yesus yang mau berbicara kepada saya melalui teman saya. Tuhan kita tuh amazing. Yes. Dia pakai orang-orang yang biasa saja, Vi. Orang yang tidak mempunyai agama seperti teman saya, orang yang berdosa, orang penjahat, orang miskin, dia pakai mereka semua sebagai alat Tuhan untuk berbicara kepada kita. Amazing. Akhirnya saya buatlah YouTube channel ini, Vi. Saya di judul Mukjizat Itu Nyata. Dan saya berharap saya akan men-sharekan kesaksian saya dan teman-teman saya di sini. Dan saya berharap kesaksian ini dapat menguatkan teman-teman yang ada di sana. Dan juga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu alasannya, Vi. Wow, pasti banyak ya kesaksian-kesaksian yang Eli alami, pastikan. Tapi ada nggak kesaksian yang paling berkesan yang membuat Eli itu ingin membuat YouTube channel ini? Yes. Coba. Yang berkesan ya, Vi ya. Pada tahun 2022, tahun kemarin, saya didiagnosa kanker payudara. Tepatnya pada bulan Maret 31. Dan tanggal itu, teman-teman, itu hari kelahiran saya loh, ulang tahun saya. Tapi Tuhan Yesus kasih kado yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Waktu saya didiagnosa kanker payudara, saya tuh terkejut sekali. Saya kaget, saya sedih, saya hancur. Saya nggak tahu berbuat apa-apa. Yang saya lakukan hanya tersungkur. Saya bersujud, saya berdoa Tuhan Yesus setiap hari. Every day, setiap hari saya berdoa, tersungkur, bersujud, berdoa. Itu kerjaan saya setiap hari. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan Yesus, kenapa kamu kasih saya
penyakit ini. Saya loh Tuhan, Eliana Tumetel yang selalu bekerja di ladang Tuhan. Saya loh yang selalu bantu-bantu orang yang memerlukan bantuan. Saya loh Tuhan Yesus yang memprioritaskan orang-orang daripada saya sendiri. Kenapa Tuhan kasih penyakit ini kepada saya? Itu saya tuh bergumul dalam permasalahan ini, sampai saya terus berdoa, saya meminta ampun kepada Tuhan untuk Tuhan bisa memberikan mukjizat kepada saya supaya saya tidak operasi, Vi. Tuhan punya rencana lain. Pada tanggal Mei 10 saya harus operasi, Vi, karena tumornya, benjolannya masih terlihat ya. Jadi mukjizat instan tidak terjadi bagi saya. Tapi saya yakin dan percaya dengan iman saya ada mukjizat lain yang Tuhan akan berikan kepada saya. Amin. Ya. Pada saat menjelang operasi, dokter kasih saya 10 menit untuk berbicara atau ketemu dengan suami saya. Kami berdua berpegangan tangan. Suami saya berdoa pertama, dilanjutkan saya berdoa selanjutnya. Di dalam doa itu teman-teman, saya hanya meminta kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bekerja dalam proses operasi saya. Dan Tuhan Yesus bisa menyembuhkan saya dengan cepat. Saya meminta proses kesembuhan saya dengan cepat. Dan saya juga meminta Tuhan Yesus, saya tidak mau kemoterapi. Itu permintaan saya. Saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya minta ampun lagi sama Tuhan Yesus. Dan merendahkan diri saya di hadapan Tuhan karena saya tahu saya orang berdosa. Saya minta Tuhan mengampuni saya lagi dan memberikan kesempatan saya untuk melayani Tuhan. Dan menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan namanya. Itu saya berdoa terus sama Tuhan Yesus. Setelah itu saya telah menjalankan operasi berjalan dengan lancar. Lalu saya harus menunggu 2 minggu, Vi, untuk melihat hasilnya apakah ini ganas atau tidak, atau ada kanker lain dalam tubuh saya atau tidak. Hasilnya pertama everything's good, tidak ada lagi kecuali yang ada di payudara saya. Lalu saya menunggu lagi hasil yang kedua, apakah kanker payudara saya itu ganas atau tidak, apa saya perlu kemo atau tidak. Guess what, Vivi? Brother and sister, no chemo for Eliana Tumetel. Wow, puji Tuhan. Praise the Puji Lord, Tuhan. praise the Lord. Praise Tuhan, itu sangat baik. Wow. Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saya, itu sangat dahsyat. Proses kesembuhan saya cepatnya luar biasa. Dan saya perlu radiasi hanya 18 kali dengan mild prescription. Dan kanker itu tidak ganas, dan saya tidak perlu kemoterapi, dan kanker benjolannya juga nggak besar, jadi benjolannya kecil. Basically Tuhan menjawab doa saya. Puji Tuhan. Saya merasa bahwa ini tuh reminder bagi saya yang diberikan Tuhan kepada saya, supaya saya itu tidak jauh dari Tuhan, lebih mendekat kepada Tuhan, tergantung sama Tuhan, tidak tergantung oleh kemampuan saya sendiri. Dan masalah ini, I feel like cobaan ini terjadi sama saya dan Tuhan tuh membiarkan saya jatuh, tapi Tuhan tarik kembali saya, tidak membiarkan saya jatuh ke lantai. Plus, ada plusnya lagi, Tuhan kasih orang-orang yang membantu saya dalam melewati masalah ini. Tuhan kita baik, Lufi. Dia kasih masalah sama kita, tapi dia kasih solusi. Dia siapkan orang-orang yang akan menolong kita melalui masalah ini. Tuhan itu sangat baik sekali. Tuhan tuh bekerja dahsyat dalam kehidupan saya. Itu Lufi, kesaksian saya yang sangat berkesan. Amazing ya. Yes. Sebenarnya kalau saya simpulkan ya, sebenarnya iman Eli yang menyelamatkan Eli. Ini saatnya Eli praktek iman dalam kehidupan sehari. Betul sekali, ya betul sekali, Vi, betul sekali. Wow, thank you for sharing Eli. Kesaksian Eli terus terang menguatkan iman saya, menyejukkan jiwa saya. Saya harap juga kesaksian Eli ini bisa menguatkan teman-teman di rumah.
Yes, tapi saya juga punya ini loh, Vi, rema. Saya punya satu rema buat teman-teman, berbagi sharing rema buat teman-teman, yaitu di Matius 17 ayat 20, Vi. Ya, saya bacakan ya, Vi ya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini pun akan pindah dan tak akan ada lagi yang mustahil bagimu. Kembali kasih Vivi. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya menonton channel ini. Saya berharap kesaksian ini bisa menguatkan teman-teman yang di sana ya. Dan kita menunggu kesaksian berikutnya pada bulan depan. God bless you and shalom.